Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ibu Erica Dian Pertiwi. Kali ini kita akan belajar mengenai matriks yang akan dipelajari di kelas 11. Sebelum belajar tentang matriks lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang konsep matriks. Saya akan memberikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti ini. Sekelompok anak sedang berlatih cakram. Tiap anak melakukan lemparan sebanyak 4 kali. Berikut hasilnya yang dituliskan secara berurutan dari lemparan pertama sampai lemparan keempat. Adit yaitu sejauh 15 meter, 20 meter, 18 meter, dan 24 meter. Agung 17 meter, 19 meter, 16 meter, dan 20 meter. Bobby 20 meter, 25 meter, 22 meter, dan 19 meter. Denny 18 meter, 21 meter, 23 meter, dan 20 meter. Yang terakhir, Guntur sejauh 16 meter, 18 meter, 15 meter, dan 21 meter. Jadi, kalau kita buat tabel jarak lemparan anak berlatih cakram seperti ini. Ada nama kelompok, lemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga, dan lemparan keempat. Dituliskan sebagai berikut seperti data yang kita peroleh. Jadi dibuat tabel. Selanjutnya, tabel yang sudah kita buat, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Lebih mempermudah untuk membaca. Jadi kita buat bentuk seperti ini. Datanya kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Kita perhatikan bahwa angka 15, 20, 18, dan 24 adalah milik Adit. Jadi kita katakan sebagai kolom. Jadi 15, 20, 18, 24 itu sebagai lemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga, lemparan keempat. Jadi ini adalah sebuah kolom. Jadi kolomnya ada 4. Selanjutnya yang saya beri lingkaran merah, yaitu 15, 17, 20, 18, 16, yang letaknya ada di posisi lemparan pertama, tidak harus di lemparan pertama, bisa di lemparan kedua, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai baris. Jadi, kita peroleh dari tabel yang tadi, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya beri lingkaran merah, barisnya ada 5, sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang saya beri lingkaran ungu itu menyatakan jumlah kolom. Untuk definisi matriks, yaitu susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi bentuk umum matriks adalah seperti ini. A sama dengan kurung bla 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 bla. Jadi A itu menyatakan matriksnya, matriks A dengan elemen-elemennya yaitu A11, A12, A1N, AM1, dan seterusnya sampai AMN. Dan diletakkan di dalam kurung. Ini kita menggunakan kurung biasa. Boleh kita gunakan kurung siku. Untuk elemen A11, A12, dan seterusnya sampai A1N merupakan baris pertama, A21
A22 dan seterusnya sampai A2N merupakan baris kedua. AM1, AM2 dan seterusnya sampai AMN merupakan baris ke M. A11, A21 sampai AM1 merupakan kolom pertama. A12, A22 sampai AM2 merupakan kolom kedua dan seterusnya sampai A1N, A2N dan seterusnya sampai AMN merupakan kolom ke N. Jadi merupakan elemen-elemen matriks A disimbolkan dengan A kecil. Di sini saya beri lingkaran, saya berikan contoh untuk elemen A12 merupakan elemen pada baris pertama kolom kedua. Saya ulang lagi, untuk elemen A12 berarti menandakan bahwa elemen tersebut berada pada baris pertama kolom kedua. Karena 1 menandakan baris, 2 menandakan kolom. Saya perjelas kembali dari keterangan gambar yang tadi. Matriks A terdiri dari M baris. Matriks A terdiri dari N kolom. A11, A12 dan seterusnya sampai AMN merupakan elemen-elemen dari matriks A. Matriks A dituliskan sebagai A sama dengan AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Saya beri contohnya di sini. Matriks B sama dengan min 2, 0, 4, 1, min 5, 3. Dari keterangan matriks tersebut, kita ketahui bahwa nama matriksnya adalah matriks B. Matriks B terdiri dari 2 baris. Matriks B terdiri dari 3 kolom. Elemen-elemen matriks B adalah min 2, 0, 4, 1, min 5, 3. Atau bisa dituliskan seperti ini. B11 artinya elemen baris pertama kolom pertama, min 2. B12 baris pertama kolom kedua sama dengan 0. Dan seterusnya sampai B23. Artinya baris kedua kolom ketiga sama dengan 3. Untuk ordo matriks menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A dapat dituliskan sebagai ordonya M kali N atau ditulis sebagai A M kali N. Banyaknya elemen dari suatu matriks merupakan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom pada matriks tersebut. Ini tadi untuk yang bentuk umumnya. A sama dengan A11, A12, dan seterusnya sampai AMN. Maka ordo matriksnya barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N, maka kita tuliskan ordo matriksnya sebagai M kali N. Nah, ini ada contoh untuk matriks B dengan elemen-elemennya min 2, 0, 4, 1, min 5, dan 3. Jadi banyaknya baris adalah 2 dan kolom sebanyak 3, maka kita tuliskan matriks B dengan ordo 2 kali 3. Selanjutnya, untuk jenis-jenis matriks ada beberapa jenis, yaitu matriks baris,
matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks tegak, matriks datar, matriks simetris, dan matriks nol. Untuk contoh-contoh jenis matriks, untuk matriks A sama dengan 3 min 1, 6. Ini merupakan contoh matriks baris karena terdiri hanya dari satu baris. Untuk matriks B sama dengan min 2, 0, 4. Ini merupakan matriks kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Matriks C sama dengan 2, 4, min 1, 2 merupakan matriks persegi karena matriks tersebut mempunyai banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Apakah harus contohnya matriks berordo 2 kali 2? Tidak. Jadi bisa 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Untuk matriks D, 7, 0, 0, 1, min 2, 0, 4, 3, 2. Ini adalah contoh matriks segitiga. Saya juga punya dua contoh untuk yang matriks D, yaitu 7, 2, 1, 0, min 2, 7, 0, 0, 2. Untuk matriks D yang pertama merupakan matriks segitiga bawah. Karena matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Untuk yang matriks D yang kedua merupakan matriks segitiga atas. Karena matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Selanjutnya, matriks E sama dengan 7, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 2. Ini adalah matriks diagonal. Karena matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Jadi, diagonal utamanya adalah 7, min 2, dan 2. Selain itu, nilainya adalah 0. Selanjutnya, matriks F sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu merupakan matriks identitas. Karena matriks diagonal yang elemen-elemennya yang pada diagonal utama bernilai 1. Jadi diagonal utamanya nilainya 1 dan selain diagonal utama nilainya adalah 0. Selanjutnya matriks G min 4, 2, 7, 1, 3, min 1 merupakan matriks tegak karena matriks yang banyaknya baris lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya kolom. Jadi barisnya di sini yang matriks G ada 3, kolomnya ada 2. Selanjutnya matriks H sama dengan min 4, 7, 3, 2, 1, min 1 merupakan contoh matriks datar karena matriks yang banyaknya kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya baris. Kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Jadi dikatakan sebagai matriks datar untuk yang H. Selanjutnya untuk matriks I sama dengan 3, 1, min 6, 1, 0, 4, min 6, 4, 3 merupakan matriks simetris. Kenapa dikatakan sebagai matriks simetris? Karena matriks persegi dengan elemen pada baris ke I, kolom ke J, sama dengan elemen pada baris ke J, kolom ke I. Silakan dilihat secara detail. Selanjutnya, matriks J sama dengan
0, 0, 0, 0 merupakan matriks 0 karena semua elemennya bernilai 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transpose matriks. Transpose suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom, dan sebaliknya, susunan kolom diubah menjadi susunan baris. Transpose dari matriks A dinyatakan dengan AT atau A transpose. Saya berikan contoh untuk matriks B sama dengan min 2, 0, 4, 1, min 5, 3. Dengan ordonya berarti ini adalah 2 kali 3. Jika diubah dalam bentuk matriks transpose atau transpose matriks, jadi sama dengan BT sama dengan min 2, 1, 0, min 5, 4, 3. Jadi ordo matriksnya menjadi 3 kali 2. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi matriks. Untuk selanjutnya, kita akan membahas matriks lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.